biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته ورسله وفروعه من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. ثم خصوصا لا سلطان الأولياء الله تعالى سيدنا القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. لنا ولكم يا حبيبون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رضي الله عنهم. الفاتحة. خصوصا إلى Profesor Dr. Mahmud Yunus. Al-Fatihah. Salam Kadar Usman. Al-Fatihah. Seluruh guru-guru kita, juga bapak-bapak kita, leluhur kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho, barokah, ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamina, yang mendidik semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, lagi mempunyai penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hati kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Kemarin saya buka ta'awud dalam perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Cara akhlak berlindung kepada Allah secara syariat, thariqah, hakikat dan makrifatnya. Nah, saya terangkan dulu syariat. Syariat itu adalah af'al atau tubuh.
Thariqah itu perjalanan, hakikat adalah tujuan, makrifat pengetahuan. Ini saya menerangkan akhlak kepada kita semuanya untuk berlindung kepada Allah secara yang saya sebutkan tadi. Terutama saya terangkan masalah negatifnya, supaya kita betul-betul mengerti berlindung kepada Allah, tidak berlindung kepada selain Allah. Ini al-misal kita itu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Akan tetapi syariatnya masih membawa suatu benda apapun saja yang kita yakini. Ini negatifnya ya. Suatu benda yang kita yakini, apapun saja tanpa terkecuali, masih mempunyai keyakinan. Jadi benda ini ibaratkan sudah tubuh syariatnya. Thariqahnya dibawa pada perjalanan untuk melindungi kita semuanya. Ini benda yang diyakini, itu thariqahnya. Jadi hakikatnya masih mempunyai akal pemikiran yang melintas pada pemikiran kita sampai turun kepada hakikat hati bahwa penyelamat nanti benda inilah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi akhirnya dari kemarifatannya akan mengetahui, meyakini bahwa benda ini yang meyakini kita yang menjadi penyelamat. Nah ini yang sangat negatif. Dan usah saya sebutkan, ini benda apapun saja, pokoknya benda ini menunjukkan umum. Terserah kita mau bawa benda apa, terserah sudah. Tapi kalau kita naikkan itu kepada peringkat keterangan syirik adalah syirik. Tapi saya bilang, saya sendiri tidak berani untuk mensyirikkan sesuatu orang yang meyakini suatu benda apapun saja. Cuman saya menerangkan saja, tergantung dari kita semuanya, akal pemikirannya apakah masih mau pakai atau tidak. Kenapa? Saya sendiri tidak bisa menembus hati dan akal pikiran seseorang karena saya tidak punya kaca mikroskop untuk menembus. Cuman saya terangkan yang negatif seperti itu. Itu dari syariat, thariqah, hakikat dan makrifatnya. Nah, sehingga menjadilah kita akan tersesat karena sudah meyakini suatu benda, istilahnya memadukan Allah dengan suatu benda. Padahal Allah itu tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Jadi jangan ditasbih, jangan diserupakan. Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berwujud. Jadi Allah itu adalah zat. Zat itu yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa dipandang, dan juga tidak bisa dirasa. Itulah Allah. Jadi kalau kita masih meyakini dengan suatu perasaan yang melintas pada akal pemikiran kita, atau pada pandangan kita, atau pada hati kita, berarti itulah samar, membuat perlindungan selain Allah. Jadi positifkan. Nah, ini saya terangkan. Kita berlindung kepada Allah dalam positifnya. Ini merujuk kepada panca indera keenam. Apabila kita betul-betul berlindung kepada Allah dari atas ke bawah, ini Allahu Akbar, ini adalah keagungan azim, Allahu Akbar dan keagungannya. Jadi apa
Apa yang dari atas adalah kebesaran dan keagungan ilahi. Ke atas adalah kebesaran ilahi, ke bawah adalah keagungannya. Jadi apapun yang diberikan kebesaran oleh Allah kepada kita, diselamatkan jasad kita, berarti itu adalah kebesaran Allah. Yang terjadi kepada yang di bawah adalah keagungannya. Terus pada kanan dan kiri ini adalah Rahman dan Rahim. Rahman termasuk kasih sayangnya. Rahman adalah kasih, Rahim adalah sayang. Jadi Rahmannya itu di depan yang kita pandang. Rahmannya Allah. Kalau Rahim ini adalah menunjukkan adalah sir yang masuk kepada memori kita. Rahasia Allah yang scan memori kita. Itu adalah Rahim yang tidak diketahui karena dari belakang. Yang depan itu adalah Rahmannya. Antara depan dan belakang. Ini terus samping kanan dan kirinya. Samping kanan dan kirinya kudrat, iradah. Ya. Jadi maksud dari kudrah iradah, yang kanan adalah kudrah, yang kiri adalah iradah. Ini menunjukkan panca indera keenam. Jadi semuanya ini karena Allah. Semua yang terjadi kepada kita, semua yang terjadi kepada kita adalah kebesaran dan keagungannya, Rahman dan Rahimnya, kudrah dan iradahnya, itu cuman kepada Allah. Nah, di sini supaya kita paham cara kita berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Apapun yang terjadi, keselamatan kita semuanya itu karena kebesaran dan keagungannya, kudrat, iradat, Rahman dan Rahim, Rahimnya ilahi. Ini yang positif. Jangan sampai pemikiran kita melintas kepada selain Allah. Makanya Allah jangan taruh belakang. Taruhlah Allah di depan pada ta'awudnya. Nah, terus karena di sini pada manusia yang minta perlindungan kepada jin, yang tersurat dalam Al-Quran di surat Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya, dan sesungguhnya ada berapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada berapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan manusia bertambah sesat. Nah, yang kita harus pikirkan, karena kebanyakan manusia itu tidak mengerti dengan jin yang hakiki dan juga jin yang majasi. Jadi jin itu ada dua, hakiki dan majasi. Hakiki pada hakikatnya jin yang tidak ada wujudnya. Yang majasi adalah yang serupa, berarti berwujud. Kadang berwujud manusia, berwujud suatu benda, dan lain-lain. Akan tetapi di situ, apabila kita meminta perlindungan atau pertolongan kepada selain Allah, jin yang majasi, intinya manusia tersebut akan menjadi bertambah sesat. Itu jelas dalam Al-Qur'annya. Kayak
kita harus betul-betul berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Karena yang perlu kita ketahui adalah akhlak kepada ilahi Rabbi dulu, cara berlindungnya kita kepada Allah. Karena pada surat Al-Mu'min yang kemarin saya terangkan ayat 97 itu wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Kayaknya syaitan itu membisiki ya, tidak kewujudan. Terus di An-Nahl ayat 98 Nabi Muhammad itu dikasih peringatan oleh Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Padahal setan di sini ditunjukkan adalah membisiki. Kalau membisiki berarti tidak melintas di alam pikir, di alam pandangan. Berarti ada bisikan di telinga. Makanya sangat rawan, sensitif sekali. Kadang tidak ada orang, ada suara. Nah itu bukan Allah, karena masih ada rasa. Ayo kita betul-betul pelajari. Jadi harus dipahami Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipandang, dipegang dan dirasa. Apabila masih ada suara pada bisikan telinga, berarti bukan Allah. Jangan disangka Allah. Makanya di sini diterangkan min hamazatis syayatin, dari bisikan syaitan. Ini masih yang di luar. Kalau yang di dalam membisiki di mana? Fi sudurin nas, lebih dalam lagi. Ini masih di luar yang harus kita pelajari, karena kita akan tahu kepada jin yang hakiki belajar dari panca indera keenam, baru akan mengetahui jin yang hakiki. Kebanyakan yang majasi semua, yang serupa dengan jin, harus pakai wiritan dulu. Ingin mengetahui alimul ghaibi wasyahadati, di situ baru Anda akan ketemu dengan jin yang hakiki. Karena Allah akan memberikan ilmu pengetahuan dari kegaiban. Itu cuman dikasih nama jin, cuman kan tidak ada wujudnya. Kenyataan ini faktanya, dari zaman Adam sampai sekarang, perjanjian iblis, jin dan setan, kalau diorientasikan turun pinurunnya, tidak akan mati-mati sampai yaumal kiamati, dan kawin akan beranak-anak, beranak terus, tidak akan mati-mati sampai yaumal kiamat. Jikalau iblis, jin dan setan di sini diwujudkan sama dengan manusia, maka kita sebagai insan tidak akan mempunyai tempat tinggal penuh dengan iblis, jin dan setan. Dari sini harus kita lihat, ini jelas sekali bahwa iblis, jin dan setan penuh karena tidak mati-mati. Sedangkan insani, setiap harinya berapa ribu insan yang pulang kepada Allah. Jelas. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita itu
percaya kepada bisikan yang di luar maupun yang di dalam. Yang paling bahaya adalah yang di dalam. Gambarnya ini yang di dalam. Gambar I love you ya. Ya. Ini menunjukkan hati. Sama umpamanya ini diolak-walik tidak apa-apa. Ya, begini tidak apa-apa. Ya, ini yang menunjukkan hati. Yang tersurat pada An-Nas fi sudurin binas, akan membisiki ke dalam hati, karena dada menunjukkan makna dada. Ternyata di situ adalah hati. Hati ini ada di titik di dalamnya. Lah ini masih hatinya. Gambar I love you-nya hati. Lah, hati yang sebenarnya di mana? Hati masih ada di dalam hati yang tidak bisa terbisiki nanti. Apabila masih ada rasa dari manapun saja yang datang kepada hati yang di luar, berarti masih bisikan jin dan setan. Ini yang harus kita pelajari. Harus temukan titik koordinator yang sebenarnya. Kalau masih ada rasa, berarti masih bukan. Paham ya? Mungkin masih kurang paham keterangan mulai tadi? Monggo. Kalau saya tanyakan paham. Terus bagaimana kita berperilaku? Cukup dipaham ya. Kalau sudah paham ya alhamdulillah. Semua mata pelajaran yang ada dalam Al-Quran, mari kita belajar bersama untuk menjadikan perilaku. Kana khuluquhul Quran. Jadi di versanji itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah berakhlak Al-Quran. Berarti berperilaku Al-Quran yang berasal dari Iqra. Jadi baca dulu memang. Setelah dibaca, pahami kita artinya. Pikirkan bagaimana kita berperilaku seperti ini. Makanya ta'awud ditaruh di depan supaya kita berlindung kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Itu anjuran kepada beliau, wahyu yang dikumpulkan oleh beliau sampai sekarang menjadi mushaf Utsmani. Tinggal kita mengetik. Beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, sekarang engkau para sahabat ini masih mengikuti pahit perjalanannya, ibaratkan menanam tanaman yang berbuah, ini masih tidak kebagian. Besok yang akan makan buahnya adalah umatku. Nyata sekarang Al-Quran ini termasuk buah dari tanaman beliau yang mengumpulkan ayat ke ayat sehingga menjadi 30 juz. Kita tinggal metik buahnya, tinggal mempelajari, membaca, berpikir, menjadikan perilaku. Itu di versanji itu diterangkan semua itu. Bukan cuma menjadi bacaan dalam versanjinya. Itu hikayat atau perjalanan beliau yang menjadi perilaku beliau sehingga tertulis supaya tidak terlupakan. Supaya kita juga berperilaku seperti beliau, berakhlakul karimah sesuai dengan yang kita pelajari adalah Al-Qur'annya. Terus ada hadis, ada qiyas, ada isma, ada ijma. Itu pengorientasian penjabaran dari Al-Quran. Jadi beliau begitu membaca wahyu Al-Quran, sehingga karena masih belum paham para sahabat dan kaumnya, sehingga menjadi hadis.
Jadi hadis itu adalah penjabaran beliau yang memahami dari Al-Quran. Setelah hadis sekarang turun kepada para sahabat yang meriwayatkan, dijabarkan kembali. Terus setelah turun kembali ke bawah kepada tabi'in, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in adalah aulia dan ulama. Sampai sekarang seakan-akan kitab ke kitab lain menjadi perdebatan argumentasi mencari kebenaran yang sebenarnya, tidak dikembalikan lagi kepada Al-Quran yang sebenarnya. Dari hadis, qiyas, isma dan ijma'nya kita kumpulkan, kembalikan kepada Al-Qurannya supaya menjadi akhlakul karimah, menjadi tatanan akhlak yang bagus. Innamal bu'ithu makarimal akhlak. Itu ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.